kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita tetap. Oke, selamat malam dan selamat datang di sharing online di Mulai Dulu Aja. Nah, kalau kita mau mulai dulu aja, kalau nggak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan saya Esther Paulus dari Tangerang, Gading Serpong. Dan kali ini kita akan belajar masih di semangat kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, teman-teman yang sudah ada di Facebook, silakan di komen dulu. Mau pengen lihat nih komentar teman-teman semua, boleh saling tag dulu nih teman-temannya. Kita kali ini akan belajar dan kita sharing bersama. Tentunya teman-teman juga perlu untuk, sayang banget kalau nggak ngundang timnya, sayang banget untuk nggak tag teman-temannya untuk menyimak acara sharing yang luar biasa ini. Nah, topik kali ini, di malam ini kita akan sharing tentang kenapa sih kita perlu punya dua sumber penghasilan. Nah, ini tentunya keren banget ya. Jadi, Bapak Ibu memilih uang bekerja untuk kita atau kita yang bekerja untuk uang. Kira-kira teman-teman yang sudah menyimak, coba diketik dulu nih di kolom chat. Pilih yang mana? Uang bekerja untuk kita atau kita bekerja untuk uang? Yo, ditunggu. Atau kalau misalkan nggak ada yang jawab, nanti dapat suruh nyanyi lagu 17 Agustus nih. Mau upacara bendera dulu nih kita ya. Kira-kira teman-teman yang sudah hadir, pilih yang mana? Mau uang yang bekerja untuk kita atau kita bekerja untuk uang? Wah, ini kayaknya menarik nih topiknya. Nah, dan banyak nih yang uang bekerja untuk kita, kata Pak Sumarno. Suaranya putus-putus ya. Ada Bu Belvi bekerja untuk kita. Ini siapa? Uang ya, uang bekerja untuk kita. Pak Andika, uang bekerja untuk kita dong. Ibu Selvi, uang bekerja untuk kita. Ibu Nasrawati, mau dong uang bekerja untuk saya. Ya, rata-rata kita memilih uang bekerja untuk kita. Nah, kalau selama ini jangan sampai kita masuk dalam sebuah jebakan Batman. Ya, kita rasanya kita diperas habis-habisan bekerja untuk mengejar duit, dan kalau uang itu dikejar, semakin dikejar dia semakin terbang Bapak Ibu. Susah untuk digapainya, tapi justru kalau kita bekerja cerdas, uanglah yang akan bekerja untuk kita. Jadi kalau sekarang ini uangnya kalau di rumah itu jangan disuruh tidur, lalu kitanya yang kerja ngos-ngosan. Ya, jangan dibalik ya, kitanya yang kerja ngos-ngosan, duitnya disimpan rapi di lemari. Nah, sekarang ada cara terbaru bagaimana uang yang bekerja untuk kita ya, alias ya, kita bagaimana memaksimalkan keuangan yang kita punya supaya uang itu berlipat-lipat pastinya. Dan kali ini kita akan sharing bersama, dan siapakah yang akan mengisi sharing kita malam ini? Ada seorang ibu rumah tangga yang sudah siap untuk berbagi bagaimana perjalanannya di Business Tree Eye Networks ini, dan kenapa sih kita perlu punya dua sumber penghasilan, membangun kalau ibaratnya kita kalau punya dua keran air itu pasti jauh lebih baik. Kalau satu kerannya macet, kita pasti masih bisa pakai air dari keran yang lain. Sama halnya dengan sumber penghasilan kita. Kalau hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, ketika terjadi krisis seperti yang sekarang ini dan semuanya tidak bisa bekerja lagi, wah,
krisis melanda nih. Tapi kalau yang sudah paham bagaimana membangun sumber penghasilan, punya 2 sumber penghasilan, 3 sumber penghasilan, bahkan banyak ember-ember penghasilan, itu tentunya keren banget. Nah, kali ini saya panggilkan ibu rumah tangga yang juga wanita karir yang merupakan mantan karyawan yang saat ini full hard, full time ngurusin keluarga, anak-anak, dan sekaligus berbisnis. Ini dia, saya tampilkan Ibu Tamami dari Jakarta. Selamat malam Bu Tamami. Selamat malam, Ibu Esther. Suara saya jelas kah? Jelas, jelas. Oke, ya. Halo semuanya, teman-teman 3i Networks yang sedang menonton acara live pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan tetap semangat pagi. Semangat pagi. Dan kira-kira Bu Tamami, biasanya orang belum banyak kali ya, belum banyak yang kenal Bu Tamami. Boleh diperkenalkan lagi latar belakangnya, profesinya, dan aktivitas hari-harinya apa aja sebelum masuk ke materinya nih. Oke, baik, terima kasih Bu Esther. Perkenalkan semuanya, mungkin masih belum banyak yang kenal saya perkenalkan diri dulu, karena tidak kenal maka tak sayang. Oke, Betul banget. biar dapat sayang-sayang nih dari Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Tamami, saya di Jakarta. Saya udah join di 3i sejak Februari tahun ini. Pekerjaan saya sebelumnya adalah karyawan swasta, 14 tahun bekerja, juga saat ini full menjadi ibu rumah tangga bagi kedua putri saya. Dan alasan saya bergabung di 3i Network adalah supaya saya bisa memiliki tabungan pendidikan anak yang plus-plus, yang juga bisa mendatangkan passive income buat saya. Demikian Ibu Esther. Ya, mantep banget ya jadi ibu rumah tangga. Ya, ternyata di rumah pun masih bisa punya karir yang cemerlang ya. Dan mungkin kita langsung saja Bu Tamami masuk ke topik yang ingin dibahas kali ini. Apa nih kira-kira nih Bu Tamami? Iya, malam ini aku tertarik banget nih untuk membahas, perlu nggak sih kita punya double income gitu. Kenapa saya pilih topik ini? Karena teman-teman saya berdasarkan polling. Polling yang saya baca secara garis besar dari keluhan teman-teman yang ada di Facebook, itu rata-rata mengeluhkan mengenai kondisi yang terjadi saat ini gitu, polemik yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yaitu karena kita saat ini sedang berduka ya, karena ada virus corona. Jadi ada PPKM, ada pembatasan terhadap ruang gerak kita, baik itu di luar tentunya ya, di kantor, ataupun kita kalau bisa jangan keluar, di rumah aja, karena banyak berita sedih yang kita dengar di luar-luar saat ini gitu. Dan mereka yang saat ini ternyata hanya memiliki income dari satu income saja gitu, kerannya hanya satu saja, ternyata berdampak cukup parah ya Bu Esther gitu. Jadinya mereka saat Betul. ini mengeluh gitu, mengeluhnya menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan kantor atau mungkin menyalahkan tempat kerja karena gajinya dipotong, atau juga menyalahkan pemerintah gitu. Kenapa sih diperpanjang PPKM 1, PPKM 2 diperpanjang lagi, dan tidak ada yang tahu gitu untuk pastinya ini akan berakhir kapan. Dan pandemi ini kan sudah berjalan sejak tahun lalu ya gitu. Dan sekarang PPKM berlaku lagi, walaupun namanya katanya
Namanya beda-beda, tetap aja kita mah intinya nggak boleh kemana-mana ya. Mau lockdown ringan kek, lockdown berat, pokoknya nggak bisa Udah ada kemana-mana. level-level nih Bu Tamami, udah kayak Iya, makan makan Indomie pakai cabai rawit, ada level-levelnya ya. iya betul Bu. Gitu. Jadi mereka saya pikir kok dari dulu sampai sekarang ngeluhnya sama, nyalahinnya sama gitu, dan tidak bergerak gitu. Mereka benar-benar terimbas perekonomiannya karena yaitu kerannya ternyata hanya satu, Bu Esther. Gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu saya berpikir penting buat kita menyebar kebaikan ya gitu, menolong teman-teman yang mungkin di Facebook saat ini yang lagi nonton, aduh, peluang usaha apa sih, keran usaha apa sih yang bisa saya miliki saat ini dan nggak perlu keluar rumah, dari rumah aja bisa gitu. Saya mulai materinya, Bu Esther. Iya, boleh silakan. Oke, baik. Saya share screen ya. Tolong kasih tahu kelihatan atau enggak nih, Bu Esther? Udah kelihatan. Oke, nah teman-teman, saya mau kita belajar pada saat ini, perlukah kita punya double income gitu. Saya akan memberikan ilustrasi mengenai sebuah mobil. Nah, ini dia. Ada judulnya ban serep mobil. Nah, mobil itu rodanya ada 4. Dia bisa berjalan, bisa bergerak karena ada roda tetapnya gitu. Nah, ini kita ibaratkan dengan gaji atau mungkin selama ini keran yang selama ini kita dapatkan gitu. Bisa dari kantor, bisa dari mana aja ya. Intinya keran penghasilan pertama kita gitu. Dan kita juga di sini melihat ada ban serep. Ban serep ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari ban serep adalah jika salah satu ban yang salah satu ban utama yang ada yang terpasang di mobil itu pecah atau sobek, kita nggak tahu ya kondisi di jalan bagaimana, kita punya ban serep gitu. Kita punya ban serep yang bisa digantikan, yang bisa menjadi pengganti ban yang rusak gitu. Sampai nanti ban yang rusak ini kita ketemu tukang tambal ban kek gitu untuk kita tambal atau kita beli ban baru supaya mobil kita bisa jalan. Nah, ini sesuai dengan situasi kita saat ini bahwa uh, maaf mobil Minum, atau minum, minum, usaha. minum dulu. Santai, Aduh, santai. saya deg-degan nih Bu Esther. Nah, jadi mobil ini bisa berjalan seperti usaha kita yang pertama gitu. Tapi ketika salah satu bannya rusak, usaha kita terganggu, keuangan kita terganggu, kita tidak bisa mencapai tujuan kita tidak bisa mencapai garis finishnya kita gitu. Tetapi kalau misalnya kita punya ban serep atau kita punya keran lain, kita bisa tetap menuju tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Misalnya, saya pengen punya rumah, saya pengen bisa ibadah haji, bawa keluarga saya jalan-jalan, saya ingin menyekolahkan anak saya ke sekolah atau universitas yang bagus gitu. Nah, ini penting banget jadi menurut saya, ban serep mobil ini atau yang kita ibaratkan dengan income yang kedua atau income yang lainnya, keran penghasilan kita yang lain. Nah, saya bagi gitu. Penghasilan kita tuh ada yang namanya active income dan ada yang namanya passive income. Apa sih yang dimaksud dengan active income? Active income ini adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Itu disebut active income. Nah, biasanya kita bisa dapat dari mana? Dari gaji atau penghasilan yang setiap hari diperoleh setelah kita bekerja atau berjualan gitu. Jadi ada timbal balik nih gitu. Kita menukar waktu kita dengan uang gitu. Kita bekerja, kita meluangkan waktu kita sehingga uang itu datang nanti ke rekening kita. Kita digaji, kita dapat penghasilan gitu. Nah, kemudian saya juga Bapak Ibu harus tahu apa sih yang namanya passive income. Nah, ini yang menarik banget nih. Kenapa? Karena passive income ini adalah
penghasilan yang didapatkan dengan sendirinya oleh harta atau materi yang kita miliki, atau dengan kata lain merupakan penghasilan yang diperoleh tanpa kita perlu berperan terlalu aktif di dalamnya. Nah, ada yang udah mulai paham nggak nih? Kalau kita kerja, itu artinya kita aktif mengusahakan gaji kita, aktif mengusahakan penghasilan kita. Nah, passive income nih beda gitu. Jadi, kita nggak usah terlalu aktif, tapi uangnya bisa datang gitu. Nah, kemudian passive income ini, next, bisa kita dapatkan dengan sendirinya. Bahkan ketika kita tidur, uangnya tuh bisa datang gitu. Bukan yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, bukan pakai ilmu-ilmu sihir, ilmu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi ini kita ada tekniknya, kita bisa belajar gitu. Dan secara sederhana bisa diartikan, bukanlah kita yang bekerja untuk mendapatkan materi seperti active income tadi yang pertama ya, melainkan harta tersebut atau materi kita itulah yang bekerja buat kita. Mantap nggak Bapak Ibu? Jadi kita biasa kan bekerja ya, bekerja supaya kita dapat uang. Nah ini uang yang bekerja buat kita atau harta kita yang bekerja buat kita gitu. Dan meski begitu untuk bisa memperoleh passive income bukanlah tanpa usaha, tetapi salah satu usaha yang bisa kita lakukan agar bisa meraih passive income adalah dengan cara berinvestasi. Setuju nggak nih Bu Esther? Setuju. Nah, di mana kita bisa berinvestasi atau juga sekaligus mendapatkan passive income secara bersamaan. Nah, ini dia solusinya di 3i Networks. Nah, kenapa di 3i Networks? Karena 3i Networks itu punya 3 manfaat, Bapak Ibu. Punya 3 kelebihan. Yang pertama, kita bisa menabung di sini. Dan tabungannya juga nggak usah yang kalau orang bilang gini, untuk berinvestasi kita harus punya uang banyak gitu. Nah itu pikiran yang salah menurut saya. Mereka nggak tahu kalau di 3i Networks itu bisa dimulai dengan Rp12.000. Bener ya? Dan kemudian di 3i Networks selain manfaat tabungan, kita juga akan mendapatkan proteksi jiwa. Nah, ini yang juga mantep banget gitu. Kalau kita nabung di lembaga perbankan, bukan menjelekkan perbankan, tetapi kalau kita menabung di bank, ya apa yang kita tabung itulah uang kita. Dan jika ada meninggal dunia gitu, kita nggak akan dapat apa-apa juga dari bank gitu. Tapi kalau di sini kita diproteksi, jadi kita akan mendapatkan uang pertanggungan yang lebih. Itu mantep banget menurut saya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bisnis. Nah, dari sinilah passive income kita bisa datang Bapak Ibu. Jadi sembari menabung, kita juga diproteksi dan bisa mendatangkan income buat kita gitu. Biarlah jadi setelah kita menabung, investasi kita yang bekerja, uang kita yang bekerja gitu. Jangan kita terus Bapak Ibu yang kerja. Biar aja uang kita yang kerja di sini. Mantap banget kan? Nah, oleh karena itu nah ini dia nih. Ada gambar yang bagus banget. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Mana yang kamu pilih? Nah, boleh dijawab nih Bapak Ibu yang menonton di Facebook. Pilih ada satu keran gaji, single income ya. Jadi cuman hanya ini aja gitu penghasilan kita. Atau kalau bisa jangan cuman satu lah income kita. Kalau bisa ada banyak income kita. Ada dari gaji dan juga ada dari hasil usaha kita, double income. Nah, boleh di chat Bapak Ibu pilih yang mana? Single income atau double income? Yang mana? Bu Esther pilih yang mana, Bu Esther? Double income dong. Pastinya ya. Kita jangan mau rugi, cuman ada single income. Kalau bisa ada double income, triple income. Wow, itu dahsyat luar biasa. Dan Bapak Ibu,
Nah, ini dia ya kalau kita kerja di kantoran atau eh Bapak Ibu boleh dibaca nih. Bapak Ibu mengalami gejala berikut ini enggak? Malam susah tidur, ya. Tengah bulan gaji udah habis. Terus kasbon, ada kasbon di perusahaan kerjaannya kasbon. Terus lembur terus tapi nggak punya tabungan gitu. Itu kalau kata orang-orang tanggal 3 mah udah lewat tabungannya gitu. Tanggal 31 gajian, tanggal 3 udah habis. Udah sekarat lagi Udah ya. sekarat lagi gitu. Kemudian atau gaji besar tapi nggak ada waktu buat keluarga gitu. Udah sedih banget ya kalau kayak ibu-ibu kayak saya yang udah berkeluarga, punya anak dan tidak punya waktu menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak pasti sedih banget gitu. Dan juga ingat, nah waspada masa pensiun Anda nggak kerasa karena kalau kita kerja keras kita nggak akan berasa sama waktu. Tiba-tiba pernah kan dengar orang-orang, ya ampun anak kamu udah gede ya, ya ampun nggak kerasa udah tinggi loh, ya ampun udah SMA, ya ampun udah kuliah, ya ampun udah kerja gitu. Jadi nggak berasa gitu. Nah ini harus waspada. Nah mulai sekarang jadi kita harus punya solusi untuk menambah pendapatan kita. Oke, terus ini kok nggak mau diklik. Oke, nah, tahukah Anda bahwa uang 12.000 Anda bisa membuka impian Anda? Nah, buat yang belum tahu, wajib mendengarkan live ini sampai akhir. Join sekarang, kenapa? Nah, buat kaum milenial, kaum kayak saya nih ya, kaum yang saat ini lagi happening gitu istilahnya. Bangunlah aset pasif income kamu sekarang. Di sini nabungnya nggak lama ya, cuman 5 tahun aja itu udah cukup. Dan buat saya sebutnya kaum senior ya, senior saya nih gitu. Juga masih ada waktu gitu. Jangan berpikir, ya ampun, umur udah segini, sedih gitu, meratap nasib, sedih gitu. Ini waktunya bergerak Bapak Ibu, karena kalau nggak bergerak kita akhirnya nggak punya tabungan gitu. Udah punya dana pensiun belum Bapak Ibu? Kalau belum sekarang ayo gitu. Bisa dimulai dengan 12.000 per hari. Dan tetap bisa menghasilkan passive income. Jadi kalau nggak dimulai nanti nggak punya-punya gitu. Nah, ini akhir dari presentasi saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya nanti mah berkat pasti ada lah gitu. Nah, Bapak Ibu kalau bisa siapkan dari sekarang kenapa enggak? Karena memang uang memang bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Oke, baik. Jika demikian, mudah-mudahan presentasi saya atau sharing saya pada malam hari ini bisa membuka pikiran teman-teman yang ada di Facebook, karena menurut saya ini penting banget, apalagi pandemi saat ini. Inilah kesempatan kita untuk mengajak teman-teman bahwa untuk menghasilkan penghasilan tambahan janganlah dengan cara berhutang gitu. Karena dengan gali tutup lubang, hutang kita tidak akan selesai dan kita nggak akan punya tabungan. Mulai aja dari 12.000 sehari, sisihkan uang belanja kita, uang sayur kita, atau uang receh kita, gitu. Uang rokok kita misalnya, itu bisa jadi investasi di tempat ini dan buat jangka panjang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang menonton pada malam hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ibu Esther untuk kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini.
Dahsyat, kita berikan aplaus dong buat Ibu Tamami, ibu rumah tangga Luar biasa. yang saat ini sedang full heart menjalankan bisnis 3i Networks. Dan ini penting banget ya, jadi di masa pandemi ini justru penting banget kita punya double income, atau ya kayak ilustrasi tadi ya, kalau misalkan kita punya satu keran penghasilan saja, sumber penghasilan, itu bahaya. Jadi penting banget kita bisa punya dua, ibarat ban serep ya. Ban serep itu ya, kalau kita akan lebih nyaman bepergian dengan mobil kemana aja kalau ada ban serep, pasti kita lebih tenang. Karena ketika terjadi resiko apapun, kita sudah ada persiapan. Nah, apa kata teman-teman? Dan sebetulnya ini sebelum kita akhiri sesinya Bu Tamami, saya kepengen tanya dulu nih. Bu Tamami, ketika join di 3i Networks ini buka berapa tabungan atau alias polis, ya bahasa kerennya di bahasa 3i Networks ini, buka berapa polis, dan semuanya sudah gratis ya nabungnya ya? Iya, terima kasih Bu Esther. Saat ini saya punya 3 tabungan. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, tabungan ini sekarang saya udah nggak keluarin uang lagi. Bapak Ibu yang udah mengalami pasti setuju nih sama saya gitu. Apalagi di sini ada mitra saya nih yang baru pertama kali nabung jalanin bisnisnya, dia udah langsung gratis Bu Esther. Bahkan udah Wes, lebih dahsyat. Apalagi nih lebih bonus masih fresh ya, di transfer ke rekening ya. Mitra-mitra 3i lagi fresh nih ya, dapat bonus langsung cair ke rekening masing-masing. Nah, jadi Bu Tamami, nah kemudian menjalankan bisnis ini dari Bu Tamami sendiri, ada nggak tantangan yang dialami ketika menjalankan bisnis ini? Mudah atau sulit? eh secara garis besar mudah. Secara garis besar mudah. Kalau ada kesulitan, menurut saya tidak seberapa dibanding manfaatnya gitu. Kemudahannya apa? Karena di sini saya cuma cerita-cerita aja sih Bu Esther pada awalnya Ya, ke teman-teman gitu. Dan saya benar-benar dengan ikhlas mau bantu teman-teman saya yang juga sebenarnya lagi kena imbas dari PPKM ini gitu. Usahanya ada yang eh, ya terimbas lah ya Bu Esther, dan gajinya dipotong gitu. Nah, karena saya telah berhasil membuktikan, makanya saya berani bercerita gitu. ya. Dan kalau kendala-kendalanya paling menemui ini ya, orang-orang yang ternyata belum percaya gitu. Masa sih 12.000 bisa jadi penghasilan gitu. Serba susah juga gitu karena mereka percayanya buat bisa punya penghasilan itu harus punya income yang harus punya modal besar gitu. Dikasih modal kecil mereka bilang, "Ah, nggak mungkin ini." gitu. Iya, Tuh, dan selanjutnya nih Bu Tamami, menjalankan bisnis ini kan baru join beberapa bulan ya, dari bulan Maret kalau nggak salah ya Bu Ya, Tamami ya? Februari, Bu Iya, Esther. Februari. Terus langsung nih gaspol nih ngajak salah satu sahabatnya. Nah, kira-kira Iya. kita bisa hadirkan nih ya sahabatnya yang sudah masuk di Zoom saat ini, dan mereka benar-benar solid banget jalankan bisnis. Jadi mungkin kalau tips dari Bu Tamami, gimana kita kalau misalkan join di sini, sebetulnya mudah banget karena kita cuma bercerita kepada teman dan kerabat kita ya Bu Tamami ya. Iya, betul. Nah, Oke. sahabat saya ini sudah terimbas bonus-bonus kecipratan kepret bonus-bonus. Aduh, langsung aja kali Bu Esther. Ya boleh, langsung aja welcoming Ibu Nuri dari Bandung, sahabat baiknya Bu Tamami. Halo, halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, semangat. Semangat pagi, semangat pagi. Nah, ini dia yang di apa sebut-sebutin tadi ya Bu Nuri. Bu Nuri, perkenalkan nama dong, dan juga profesinya, hari-harinya ngapain? Oke, nama saya sebelumnya Nuri. Saya juga asalnya sebenarnya dari Jakarta. Cuman 3 tahun lalu saya memulai
hidup barulah di Bandung. Baik pekerjaan, bisnis dan segala macamnya. Saya mulai di Bandung dan saya baru daftar di 3i Network itu bergabung semenjak bulan Mei. Ditawarinnya sih dari Februari, cuman mikirnya panjang, nguliknya juga panjang, cari tahunya panjang, belajar juga panjang, sampai akhirnya percaya sama bener nih bisnisnya nih, tabungannya bener nih. Ya udah akhirnya di Mei aku putuskan ya udah aku gabung gitu Bu. Mantap. Kenapa memutuskan untuk gabung? Jadi pertama tuh aku memang butuh tabungan karena ya seperti yang dibilang sama Bu Tawami tadi ya, generasi milenial kan generasi kebanyakan hura-hura tapi menabungnya tidak ya. Dan saya tuh mengalami di usia 32 tahun itu walaupun kerja udah banting tulang, pendapatan juga dibilang lumayan, tapi saya nggak punya tabungan di usia 32. Jadi kalau dibilang tuh bisa work hard, play hard lah. Kerjanya keras, tapi hura-huranya juga luar biasa gitu. Jadi saya pikir, udah waktunya saya menabung. Tapi saya nggak mau nih tabungan yang di bank doang. Karena kan saya tipenya kalau lihat duit dikit ada, belanja. Dikit ada, belanja gitu kan. Jadi saya pikir ya udah deh yang bisa dikunci aja deh 5 tahun ke depan gitu kan. Dari bank-bank kan juga sebenarnya banyak produknya. Cuman karena sekarang lagi marak investasi, saya pelajari lah. Dan saya lihat di 3i ini benar-benar nyata gitu. Saya sampai pelajari NAB-nya. Ternyata kenaikannya selama 5 tahun ini luar biasa. Yang perusahaan-perusahaan lain itu paling cuma naik berapa ratus perak, maksimal 1.000. Kalau di 3i Network, NAB-nya itu naik 2.480 selama 5 tahun terakhir. Dari 6 sampai 5 tahun terakhir lah. Gitu. Jadi aku pikir, wah ini luar biasa gitu kan. Ya namanya investasi kan selalu ada resiko. Tapi saya pikir kenapa enggak. Ya udah saya coba gabung untuk nabung. Tapi saya belum tertarik untuk bisnis nih. Gitu waktu itu. Nabungnya berapa waktu itu? Saya pertama nabung itu 1 juta karena dahsyat. Karena saya mau fokus kayak ya udah nabung lah, udah stop lah belanja gitu, biar nggak punya duit buat belanja yang lain gitu Bu. Jadi saya benar-benar batasin diri saya gitu. Dan saat ini kemarin waktu pas gabung saya langsung buka 4 polis. Mantap. Ya karena tadinya saya cuma gabung 1 polis Bu. Tapi begitu pas dibilang, bisnisnya gini, saya pelajarin dulu bisnisnya gimana, dan saya ngerasa, wah ini benar-benar terjamin ya, gitu. Levelnya juga bisa dibilang sangat mudah dipraktekkan, dan simple, nggak ribet gitu, kaki nggak banyak, terus abis itu juga jelas step-stepnya gitu, dari sini dapat bonusnya ini, terus masuk level ini kalau kumpulin segini gitu. Nggak ribet macem-macem kayak ada poin apa gitu kan. Saya sebelumnya pengalaman gabung MLM ya Bu gitu. Jadi kayak wah ini cukup mudah, saya gampang mengerti dan gampang menjelaskan ke orang lain. Udah gitu saya juga nggak jualan barang, saya nggak ngerugiin orang yang mungkin orang itu nggak butuh barang kan Bu. Jadi saya nggak ngerasa berdosa gitu. Sama kayak yang Bu Tamami bilang, saya nyebarin kabar baik lah. Anda mau nabung, alhamdulillah. Nggak mau, ya salah sendiri gitu. Ya, terus sama saya berpikir semenjak pandemi kemarin kan saya punya bisnis online Bu. Nah pas pandemi kemarin itu saya penjualan rugi Bu. Saya nggak dapat gaji dari usaha saya sampai setahun lebih. Baru bulan April kemarin saya dapat gaji dari usaha saya. Jadi saya pikir yang Bu Tamami bilang keran saya terhenti 1 tahun kemarin. Jadi saya mau cari keran baru lagi. Mumpung si keran saya ini baru ngucur dikit-dikit kan tahun ini. Saya mau buka 1 keran lagi biar dua-duanya ngucur keras kan. Wis, Gitu. mantap. Itu sih. Ini keren banget nih. Jadi sekarang Bu Nuri punya berapa keran nih? Saya punya 3 keran Bu. Wih, mantep banget. Yang pertama tuh usaha saya. Nah, terus yang kedua adalah tabungan saya di 3i Bu, investasi. Itu saya pikir untuk 5-10 tahun ke depan, karena memang target saya untuk dana pensiun.
Terus yang ketiga adalah Ntar dulu bayangin bisnis masih trial. muda aja udah mikir dana pensiun nih Bapak Ibu ya kan. Masih muda aja udah mikirin dana pensiun ya. Apalagi kita yang udah umurnya udah 40 ke atas nih. Waduh, wajib Iya. nih lah. Nextnya lanjutnya. Iya, soalnya kan dana pensiun itu penting, Bu. Saya kan mikir, saya kan wanita ya, Bu. Saya menikah. Nah, saya juga kerja ada keterbatasan fisik. Sampai umur berapa sih? Paling 50-an, Bu. Belum kalau hamil, punya anak, capek. Terus amit-amit kalau suami kenapa-napa ya nggak, Bu? Ya kita harus Betul. ngurusin kan. Jadi saya harus waspada, siap gitu. Sebagai penolong yang baik gitu, Bu. Terus yang ketiga, bisnisnya itu. Ember ketiga, bisnisnya 3i. Yang saya pikir sambil saya jalanin bisnis online saya bisa jalanin bisnis 3i juga gitu. Sembari tabur-tabur terus, Bu. Ada yang jualan, saya kasih tahu. Ada yang beli barang saya juga kasih tahu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Bu. Mantep. Nah, kita lihat dulu nih, kita cek nih bonusnya Bu Nuri nih. Pertama ya, bonus perdananya, silakan Pak Denny. Kita intip-intip dikit nih, penasaran nggak teman-teman yang di Facebook? Saya jadi malu nih. Nabung ya, masih muda tapi udah punya 3 keran penghasilan. Ini yang namanya wanita-wanita sadar bisnis nih ya. Nah, ini bonusnya, bonus perdana. Kelihatan nggak teman-teman? Saya bantu deh ini. 2.224.000. Keren banget, udah balik modal lah ya, nabungnya juga udah gratis. Nah, dan kabar baiknya Bu Nuri, gimana rasanya ketika punya bonus seperti ini, nabungnya juga udah gratis? Oh, jujur saya kaget banget sih, Bu. Karena kan saya memulai bisnis 3i ini tuh saya ngarep bisnisnya, ngarep bonusnya. Cuman saya nggak mau mikirin bonusnya dapat berapa, karena saya takut malah mikirin pas rekrut tuh mikirin duit gitu. Jadi saya pikir udahlah, saya ini aja nawarin orang aja. Nggak sadar tiba-tiba bonusnya udah segitu. Saya pikir paling cuma 1 juta lah gitu ya. 5 orang kumpul terus tambah bonus elit gitu kan ya. Ternyata sampai 2 juta tuh aku sampai kayak, wah gila luar biasa, ini nggak tipu-tipu nih, beneran nih gitu kan. Ya walaupun belum nyampe ke rekening saya ya, Bu, karena kan saya baru lulus ya. Tapi udah di depan mata kan, terus leader-leader juga udah bilang, wah selamat ya. Saya juga ngerasa kayak, wah happy banget dan nambah motivasi saya gitu untuk saya terus berusaha. Bulan ini 2 juta, berarti kalau saya nambah 5 orang lagi, wah bisa maju lagi nih gitu. Mantap. Dan kabar baiknya juga Bu Nuri kemarin menutup periode Agustus kemarin ya dengan bonus elit, dengan capai elit ya. Berarti otomatis bulan depan ya income-nya pasti meningkat lah ya. Bukan cuma Bu Nuri doang nih yang elit, tapi juga timnya. Nah, ini prosesnya gimana sampai bisa punya tim yang bisa elit dan bisa closing juga nih di Papua nih? Pada dasarnya sih saya cuma nyampein seperti yang mentor-mentor bilang gitu. Cuman kalau di Papua mungkin mitra saya itu memang dia tidak bergelut di Facebook ya, Bu, tapi dia bergelut di daftar nama gitu. Jadi dia benar-benar jalanin daftar nama, nanya-nanyain setiap orang, dan ya mungkin karena dia termasuk, kan kalau di Papua itu di kabupaten dia, Bu. Jadi mungkin kan karena kota kecil, jadi dia dapat kepercayaan banyak orang, dipercaya banyak orang. Kebetulan dia juga punya toko kelontongan gitu. Jadi ya udah, kebetulan orang-orang tersebut mau bergabung dan mau ikut bisnisnya, ya langsung nge-join, Bu. Saya langsung pada saat dia mau join, tadinya dia kayak males-malesan kan untuk daftarinnya. Langsung saya gercep aja, udah saya aja yang daftarin, biar ayo saya bantuin gitu. Sebelum selama 4 hari terakhir itu kan dia tutup 5 orang itu di 4-5 hari yang lalu ya, Bu. Jadi saya kejarin tiap hari pagi malam datanya. Terus habis itu saya ingetin, ini ya virtual account-nya udah ya, jangan lupa dibayar ya sebelum tanggal 18. Tiap hari saya ingetin, maksimal tanggal 18. Akhirnya ya udah kejadian deh.
dia ini juga santai-santai aja ya, sebenarnya nggak santai-santai aja sih, lebih kayak ya udah gitu, nggak semangat elit, mungkin karena belum ngelihat duitnya kali ya Bu ya. Kalau udah ngelihat mungkin juga semangat gitu. Betul, pasti langsung gaspol ya. Iya, saya sih biar ada pembuktian aja gitu dianya. Oke, dari Bu Nuri luar biasa ya. Jadi anak muda masih single tapi udah benar-benar sadar bisnis dan udah mikirnya jauh ke depan nih Bapak Ibu. Udah mikirnya nanti pensiunnya gimana, mikir nanti ada resiko-resiko nanti menikah, punya anak ya, semuanya udah disiapin sedini mungkin. Nah, dari Bu Tamami kemudian Bu Nuri, ya kira-kira apa yang ingin disampaikan ke pemirsa saat ini yang sedang menonton? Ya dari mungkin dari Bu Nuri dulu dan setelah itu Bu Tamami baru kita next ke teman-teman yang lain. Silakan. Oke, baik. Kalau saya sih mikirnya agar teman-teman semua sekalian ini ingat mungkin bisa pakai cara saya ya. Saya sih mikir gitu. Di yang saya sendiri, saya bertanya apa sih yang ingin saya sampaikan ke diri saya 10 tahun yang lalu? Gitu. Karena saya merasa diri saya yang sekarang tuh gagal. Nah, kalau saya 10 tahun yang lalu, saya bilang, ya saya ingin memperbaiki keadaan. Makanya saya berpikir, oke, apa yang ingin saya bayangkan 10 tahun ke depan? Saya tidak mau seperti saya yang sekarang. Gitu. Jadi saya persiapkan segalanya, saya lakukan sesuatu hari ini agar saya yang di masa depan merasa berterima kasih dan siap. Itu aja sih, Bu. Dahsyat, teman-teman, kita berikan aplaus dong buat Bu Nuri. Terus berkarya ya Bu Nuri, menjadi wanita yang menginspirasi wanita-wanita Indonesia dan anak-anak muda. Jangan lupa menyisihkan 12.000 untuk membangun aset dan juga sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan. Dahsyat. Dan selanjutnya Bu Tamami bisa memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman mewakili mungkin sebagai ibu rumah tangga. Iya, baik, terima kasih Bu Esther. Kalau pesan dari saya sih singkat aja bahwa tidak ada ruginya kita menabung saat ini gitu. Rugilah kita jika 5 tahun ke depan sama sekali kita tidak punya tabungan dan bahkan tidak punya keran penghasilan tambahan gitu. Karena kita mungkin tidak bisa memilih kalau kita terlahir miskin, tetapi kalau sampai kita tua kita tetap miskin, jangan sampai kita berada di titik tersebut gitu, karena penyesalan datangnya terlambat. Mulailah sekarang, tidak ada yang tidak baik dari menabung, semuanya baik untuk masa depan, agar masa depan kita juga lebih cerah. Demikian Bu Esther. Luar biasa, terima kasih Bu Tamami dan Bu Nuri, dua sahabat yang sudah men-sharing malam ini. Teman-teman yang di YouTube, kita berikan aplaus sekali lagi buat mereka, biar tetap semangat dan terus berprestasi di waktu-waktu mendatang. Go Crown! Dan selanjutnya nih, kalau dari dua sahabat aja mereka bisa ya kerja tim, bukan hanya sahabat yang ya dari dulu dan yang gitu-gitu doang, tapi ternyata punya teman dan kita bisa klop, bisa bisnis bareng, itu keren banget ya. Dan mungkin teman-teman yang ada di Facebook boleh dong di tag lagi nih sahabat baiknya atau teman. Ayo, kalau teman baik bukan cuma buat curhat-curhatan doang, tapi untuk maju bareng gitu. 5 tahun ke depan kita masih tetap jadi sahabat yang udah sukses bareng-bareng. Nah, kali ini saya akan panggilkan seorang, nah karena ini rata-rata ibu-ibu, maka yang ada satu bapak-bapak yang nanti akan saya skip belakangan, jadi wanita-wanitanya kita majuin dulu nih. Yeah. Dan dari kita langsung import langsung nih dari Taiwan, Ibu Ludia. Seorang ibu rumah tangga yang saat ini bekerja dan tentunya menyadari pentingnya punya dua sumber penghasilan. Selamat malam Bu Ludia. Selamat malam Ibu Esther, terima kasih. Selamat malam semuanya yang ada di Facebook.
Ya, Bu Ludia, 10 menit ya, 10 menit Ibu bisa sharing asalnya dari mana, kemudian kenapa pekerjaannya hari ini sekarang apa, dan kenapa memilih join di 3i, dan penting nggak punya dua sumber penghasilan. Silakan. Baik Ibu Esther, ya baik teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di Facebook, kembali seperti Ibu Tamami bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan baik yang ada di Facebook bisa lebih sayang sama saya, ya perkenalkan saya Ludia Ewang Tombi, asal dari Tanah Toraja, dan sekarang berdomisili di Taiwan bukan sebagai pelancong ya, tapi sebagai buruh migran atau yang sering disebut tenaga kerja Indonesia. Nah, apa alasan saya bergabung di 3i Network Bapak Ibu? Karena saya sangat sadar bahwa suatu saat saya pasti ada yang namanya resign dari pekerjaan di sini. Karena sebagai TKW itu kita hanya dikontrak. Nah, habis masa kontrak, habis juga lah gaji kita. Jangan pesangon Bapak Ibu dan anak pensiun, pesangon pun tidak ada. Nah, jadi itu yang saya pikirkan. Yang kedua, memang karena saya tidak punya pendidikan yang layaknya bisa kerja di kantoran, pendidikan saya minim. Saya pulang di Indonesia, kira-kira kerjaan apa atau perusahaan mana yang mau terima saya dengan umur sudah hampir setengah abad. Nah, itu. Ketiga, ya memang kalau sudah mempelajari 3i Network ya, siapapun akan merasa menyesal kenapa tidak dari dulu, karena memang 3i Network sangat luar biasa, memberikan 3 manfaat sekali. Mantap. Pertama, kita bisa punya tabungan yang bisa berpenghasilan saat kita tua, sakit, atau apapun. Ya, aset produktif. Kedua, kita terproteksi sampai kita berumur 75 tahun. Ketika kita punya penghasilan yang disebutkan Ibu Tamami tadi sudah dijelaskan di awal, passive income. Ini semua orang pasti butuh, bukan cuma saya. Saya yakin. Nah, itu. Jadi, itu alasan saya kenapa saya mau bergabung di 3i Network. Nah, kedua yang Ibu Esther tanyakan tadi, apa penting mempunyai dua income, dua penghasilan ya? Ya, penting nggak sih punya dua sumber penghasilan? Ya, penting nggak punya dua sumber penghasilan? Menurut saya sangat-sangat penting. Bahkan kalau bisa lebih, kenapa tidak? Ya kan? Nah, apalagi seperti saya sudah sebutkan tadi, di sini saya sebagai TKW, masa kontrak habis, gaji pun habis, berarti satu keran tertutup. Betul tidak? Nah, tapi karena saya sudah bergabung di 3i Network, otomatis keran di 3i Network tidak bakalan tutup karena saya sudah pelajari. Ini asetnya terus menerus. Nah, ketiga manfaatnya bisa diwariskan. Berarti tidak ada kan stopnya di sini. Jadi sangat luar biasa 3i Network Bapak Ibu. Nah, itu. Terus yang selanjutnya apa lagi ya Bu Esther ya? Ya, mungkin pesannya buat teman-teman yang saat ini sebetulnya bisa ibaratnya dari Bu Ludia sendiri, pengalaman pribadi dan pesan untuk teman-teman tentang 3i. Oh iya Bu Esther. Jadi saya pesan-pesannya saja Bu Esther ya, karena perasaan saya sudah terlalu sering deh. Ya itu aja terus. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Pesan terakhir saya buat Bapak Ibu yang lagi nonton saat malam hari ini, segera bergabung, karena betul-betul 3i Networks bukan menjanjikan, tapi membuktikan. Bukan apa katanya, tapi apa faktanya yang kami sudah rasakan yang bergabung di sini. Nah, kedua, jangan merasa terlambat. Kalau yang muda-muda bisa sukses di usia muda, jangan merasa, aduh saya ini kan sudah tua. Tidak ada kata-kata terlambat selagi kita mau berusaha. Ya kan? Nah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan sampai 5 tahun ke depan kita butuh dana dan tidak ada tabungan. Apalagi semakin tahun Bapak Ibu inflasi. Ya ingat inflasi, kenaikan harga. Bagaimana kita mengimbangi kenaikan harga? Kalau gaji karyawan segitu-gitu aja. Gaji pegawai negeri segitu-gitu aja. Ya bukan berarti jadi karyawan atau jadi pegawai negeri itu tidak bagus. Tapi sudah sebutkan tadi kan, alangkah baiknya kalau kita punya dua sumber penghasilan. Nah itu dia. Jadi jangan menunda-nunda waktu, jangan mengulur-ulur waktu. Waktu tidak akan menunggu Bapak Ibu. Segera ambil tindakan, ambil 3i Network.
kira-kira. Yeay, luar biasa. Dahsyat, Bu Ludia. Mantap. Luar biasa ya teman-teman ya, sharing dari Ibu Ludia sebagai TKW di Taiwan pun penting banget punya 2 sumber penghasilan, dan saat ini Ibu Ludia sudah punya 2 sumber penghasilan. Bonusnya berapa kemarin Bu Ludia, boleh disebutkan? Nabungnya berapa dan bonusnya berapa Bu? Ya, tabungan saya yang 350 Ibu Esther, dan bonus saya bulan kemarin 3,9. Widih, mantap, dahsyat. Dapat di mana Bapak Ibu nabung 350.000, kerjakan bisnisnya sambil kerja di luar negeri pun bisa ini ngalah-ngalahin bonusnya ini ya, karyawan gaji UMR Jakarta malah ya. Jadi ini memang pantas untuk diperjuangkan. Nah, kalau Ibu Ludia bisa, pasti teman-teman juga bisa. Kalau Bu Tamami mewakili ibu rumah tangga bisa, penting banget kita menyisihkan 12.000, tahu-taunya anak udah gede, kita udah punya tabungan. Ya, Ibu Nuri mewakili anak-anak muda, ya, suka berbisnis, suka berinvestasi, dan saat ini sudah punya 4 polis dan bonusnya 2 jutaan, udah tutup lagi dengan elit. Bulan ini semoga capai double elit ya, supaya bonusnya makin cetar bulan depannya. Dan Bu Nuri punya 3 sumber penghasilan. Berapa sumber penghasilan yang saat ini Bapak Ibu punya? Ayo dijawab sendiri ya masing-masing. Semoga malam ini nggak tidur supaya langsung gaspol ya di bisnis 3i Networks. Nah, terakhir ya, biasanya ditutup oleh pria-pria ya, bapak-bapak. Nah, kali ini saya akan panggilkan seorang karyawan yang saat ini masih karyawan, bekerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, tapi juga bisa membangun aset dan punya 2 sumber penghasilan. Pak Angki, selamat malam Pak Angki. Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat malam teman-teman yang di Facebook. Mulai dulu aja. Semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Angki Skardi. Kalau lihat namanya, nama orang Jawa tapi muka orang Toraja. Jadi sudah tahu asal saya dari Toraja, cuma domisili di Balikpapan. Seperti itu. Nah, sebelum saya bergabung di bisnis 3i, pekerjaan saya sehari-hari sebagai bangsa karyawan, dan sampai sekarang saya sudah bekerja selama 13 tahun sebagai bangsa karyawan, dan selama itu juga saya tidak pernah mempunyai namanya aset atau tabungan. Begitu. Jadi sejak diperkenalkan bisnis ini, saya ambil peluang untuk bergabung. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini saya sudah memiliki 5 polis sejak bergabung di bisnis 3i. Dahsyat. Nah, Pak Angki, kenapa memilih untuk bergabung di 3i selain karena nggak punya tabungan? Sebetulnya alasan utama atau mungkin ada hal-hal yang ingin diwujudkan dari setelah memahami tentang bisnis 3i Networks ini? Ya, terima kasih Bu Esther. Jadi awal sebelum saya bergabung itu saya tertarik dengan investasinya seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu saya pelajari, ternyata bisnis ini luar biasa. Ada passive income yang bisa kita dapatkan saat kita tidak bekerja. Jadi contoh, saya bekerja sebagai karyawan, saya harus membarterkan waktu saya setiap hari, setiap bulan. Itu terus setiap hari saya lakukan, dan saya tidak akan mendapatkan gaji kalau saya tidak bekerja. Nah, tapi lewat bisnis 3i ini, kalaupun kita tidak bekerja, gaji akan mengalir terus, atau bonus passive income yang akan kita terima setiap bulan itu akan mengalir setiap bulan. Nah, itu yang saya pelajarin dari bisnis ini. Jadi luar biasa sekali bisnis ini. Kalau selama ini saya membarterkan tenaga saya, waktu saya untuk bisa mendapatkan penghasilan, tapi lewat program 3i hanya dibangun di awal saja seperti itu. Tapi saat sudah berjalan, seiring berjalannya waktu, passive income yang akan mengalir terus seperti itu.
Oke, mantap sekali. Nah, dalam menjalankan bisnis ini sambil bekerja dan berbisnis ya, ada nggak kesulitan yang dialami atau mungkin tantangan apa yang dialami di saat bekerja dan juga berbisnis? Terus gimana membagi waktunya, Pak? Kalau tantangannya sih karena bisnisnya ini kan bisnisnya sebenarnya bisnis mulia. Kalau kita pelajari tentang bisnis trade, bisnis mulia, ngajak orang menabung. Kita mengajak orang menabung pun tidak ada orang menabung namanya rugi. Nah, kenapa saya bilang bisnis mulia? Karena mengajak orang itu menabung. Nah, saat kita mengajak orang menabung, otomatis kan kita membantu masa depannya orang tersebut. Nah, terus untuk kita dapatkan kendala-kendalanya sih, kalau saya sebagai bangsa karyawan itu tidak saya bisa membagi waktu saya. Saat saya di posisi kerjaan, saya fokus dengan kerjaan utama saya, tapi saat saya pulang istirahat atau ada waktu istirahat di kerjaan, saya bisa kerjakan bisnis ini. Karena bisnis ini kita bisa kerjakan dimanapun, fleksibel waktunya. Seperti itu. Jadi tidak terikat dengan waktu kalau kita mengerjakan bisnis ini. Bisnis ini pun gimana ya? Tidak ada target yang kita. Nah, dahsyatnya bisnis ini tidak ada barang yang kita jual. Kalau seandainya kita menjual barang atau membeli barang, otomatis orang berpikir, apalagi kondisi kayak pandemi sekarang ini, pandemi kan ekonomi orang kan pasti berkurang. Tapi bisnis ini yang kita tawarkan ke orang, itu kan kita tidak menjual produk, tidak membeli produk, hanya bercerita. Jadi luar biasa bisnis 3i Networks ini, hanya bercerita bisa mendapatkan double income. Seperti itu Bu Esther. Mantap banget ya. Jadi ini dengan karyawan membagi waktu sebetulnya gampang sekali, apalagi mengerjakannya hanya lewat handphone ya Pak Angki ya. Jadi kemanapun kita pergi selama handphone ada di tangan, bisnis ini bisa dikerjakan. Bapak Ibu, saat ini di zaman saat ini orang kemana-mana boleh lupa dompet, asal jangan lupa handphone, bener nggak? Asal jangan lupa handphone. Orang kemana-mana boleh lupa apa aja. Kalau lupa handphone itu rasanya nyawanya nggak ada. Ya, karena walaupun nggak bawa dompet kan bisa ada m-banking, ada juga kita bisa scan ya untuk belanja. Tapi kalau misalkan kita nggak bawa handphone, pasti waduh kita kelabakan. Nggak bisa hubungi ini itu kemana-mana, kita pakai transportasinya juga online dan semuanya serba online, tentunya akan sangat memudahkan ketika handphone ini selalu ada di tangan kita. Demikian juga handphone ini adalah tempat kita bekerja, benar nggak Pak Angki, Bu Tamami, Bu Ludia ya. Jadi selama kita bekerja mungkin ya kita fokus kerja, istirahat, ke toilet pulang ngintip dulu handphone bentar, oh iya taruh lagi, makan ngintip sejam 2 jam sekali lihat handphone, itulah kantor kita. Nah jadi sangat mudah. Dari Pak Angki sendiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang menonton, mungkin sebagai karyawan pun boleh diberikan pesan. Baik, terima kasih Bu Esther. Jadi pesan-pesannya ini yang pertama buat yang belum bergabung ini, yang teman-teman di Facebook yang belum bergabung, segera ambil peluang, jangan ditunda-tunda. Hanya 12.000 per hari kita menyisihkan, kita sudah bisa mendapatkan 3 manfaat dari investasi, insurance, proteksi atau insurance atau proteksi. Terus yang ketiga dapat income, penghasilan. Nah, terkadang kayak saya sebagai bangsa karyawan, terkadang itu kita terlena dengan zona gajian setiap bulan. Zona gajian setiap bulan, kita lupa menyisihkan untuk masa depan anak kita, keluarga kita. Sampai beriringnya waktu habis, tahu-taunya tidak punya tabungan. Nah, setidaknya lewat program 3i kita setidaknya punya tabungan untuk masa depan, dan ada peluang yang bisa kita wariskan ke ahli waris kalau terjadi resiko seperti itu. Dan khusus yang sudah bergabung, khususnya ini pebisnis 3i, pejuang 12.000 per hari, tetap semangat, ikuti leadernya,
orang lain bisa, pasti kita juga bisa. Yang penting konsisten, komitmen, disiplin. Itu aja mungkin Bu Esther dari saya pesan-pesannya. Dahsyat, kita berikan aplaus dong untuk Pak Angki ya, mewakili karyawan-karyawan. Tidak salah bekerja sebagai karyawan. Selama kita kuat, selama kita masih bisa berprestasi, bekerja itu tentunya bagus sekali. Tapi jangan terlena dengan mungkin posisi yang hebat di kantor, jangan juga terlena dengan fasilitas dari kantor, karena itu semuanya fata morgana Bapak Ibu. Satu saat itu semuanya bakal hilang. Nah, ketika misalkan semuanya diambil, katakanlah perusahaannya mungkin bangkrut atau perusahaannya kolaps, perusahaannya tutup. Nah, kita dikemanain? Ya pasti kita diberhentikan. Saat diberhentikan itulah penderitaan yang kadang-kadang membuat kita nangis. Karena apa? Cari kerja di saat kita lagi kepepet itu sulit. Apalagi di masa pandemi kayak gini, mau cari kerja, aduh, ini masuk kerja harus setiap minggu harus PCR loh. Pastikan, jadi dari kantor-kantor itu mereka memastikan bahwa karyawan-karyawan yang masuk setiap minggu itu wajib ada PCR-nya, itu berlaku mungkin cuma beberapa hari. Minggu depan mau kerja lagi PCR lagi, sementara PCR itu berapa harganya? Belum lagi transportasi. Kalau katakanlah gaji UMR Jakarta 3,5 juta, nggak tahu kalau di daerah-daerah lain pasti di bawahnya. Udah habis Bapak Ibu untuk PCR, satu PCR dan juga untuk transportasi, makan dan lain-lain. Wah, kita dapatnya apa? Capeknya doang. Nah, oleh karena itu bijaklah, selama kita punya penghasilan, sisihkan 12.000, bangun passive income, siapin ban serep dari sekarang, kata Bu Tamami, bangun keran penghasilan kedua. Kalau mengandalkan satu aja, aduh bahaya. Jadi alangkah baiknya punya 2 sumber penghasilan. Apalagi kalau kita punya 3 kayak Bu Nuri, waduh lebih keren lagi. Ya, lebih keren lagi. Anak muda tapi sadar bisnis ya, punya 3 keran penghasilan, dan mungkin ada impian yang lainnya ingin nambah keran penghasilan sampai 8 sampai 10, jauh lebih baik mumpung masih muda, masih bisa berprestasi. Ada Ibu Ludia juga punya 2 sumber penghasilan walaupun sebagai TKW di Taiwan. Nah, kalau mereka bisa, teman-teman yang sedang menonton pun pasti bisa. Bisnisnya sangat simpel dan sederhana. Langsung tanyakan ya kepada mentor-mentornya yang sudah mengajak di bisnis ini, tanyakan kepada mereka, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan bonus 3.900.000 seperti Bu Ludia dari Taiwan. Pak Angki terakhir bonusnya berapa ya Pak Angki? Bonus kemarin tanggal 15, 5 polis terbayar gratis lah Bu. Wih, mantap. Nah, jadi ya teman-teman di sini kita juga jangan mikirin nabungnya dulu. Aduh nanti kalau aduh ini 5 tahun lama banget, kalau misalkan tahun depan saya macet gimana? Nggak usah mikir apa-apa. Bapak Ibu kalau begitu bergabung cuma satu yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya bulan depan saya nabungnya gratis, nggak jadi beban. Dan yang kedua mikirin gimana caranya saya bisa dapat bonus kayak Bu Nuri 2 juta, kayak Bu Tamami udah bisa nabung gratis, Pak Angki, bahkan Bu Ludia sampai hampir 4 juta loh. Nah, kalau teman-teman kepengen seperti mereka, segera konsultasi dengan mentor atau leadernya, karena kita sudah menyiapkan support system. Kita sudah akan bantu untuk mementoring, membina, mengarahkan apa yang harus dikerjakan untuk pemula, apa yang harus dikerjakan, bahkan didampingi loh. Tinggal teman-teman lakukan apa yang kita bisa. Jadi mungkin saya menutup dengan ini ya, karena saya juga sudah 6 tahun di bisnis 3i Networks ini, saya cuma memberikan satu kesimpulan. Mengerjakan bisnis ini mulai dari apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa? Ngomong bisa dong, bener gak? Nggak perlu
diajarin, aduh bisa ngomong kok, ngomong mah bisa, nggak perlu kursus, cukup cerita aja, semua bisa. Jadi kunci untuk berhasil di bisnis ini adalah lakukan apa yang kalian bisa. Pertama, buka mulutnya. Lalu mulai dari apa yang kalian punya. Punya handphone, sayang kan kalau isi kuota terus dipakai buat bikin status galau-galau, lebih baik bikin status bisnis. Handphone ini disuruh nyari duit. Kalau kayak ini ya, Bu Ludia, walaupun bekerja di Taiwan, tapi handphonenya disuruh nyari duit loh. 4 juta setiap bulannya dapat bonus. Nah, Bapak Ibu mau nggak? Sayang kan kalau kuotanya cuma buat cek-cek Instagram, buat cek-cek Facebook ya. Lebih baik handphonenya cari duit ya gitu. Dan jadi yang pertama mulai dari apa yang kita bisa, terus yang kedua mulai dari apa yang kita punya. Kita punya 2 hal loh, handphone. Terus apalagi yang kedua, 12.000. Nggak mungkin lah Bapak Ibu semiskin-miskinnya pasti 12.000 punya dong. Ya, jadi itu aja rahasia untuk berhasil di bisnis ini. Semoga teman-teman memikirkan baik-baik. Nggak perlu mikir sebetulnya, langsung action aja. Kalau misalkan kebutuhan sudah semakin mendesak kita, maka segera membuat keputusan untuk menjadi pebisnis di bisnis 3i Networks ini. Salam sukses luar biasa untuk semuanya. Terima kasih dan silakan di-share tayangan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum bergabung. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu menemukan komunitas yang positif, yaitu sama-sama menabung dan juga mengerjakan bisnis ini secara bersama-sama. Yang sudah bergabung, ayo gaspol, kita juga pasti bisa. Salam sukses luar biasa dan go crown semuanya. Terima kasih Bu Tamami, Bu Nuri, Bu Ludia, Pak Angki, juga Pak Denny di belakang panggung yang sedang membackup kita, dan teman-teman semuanya. Salam sehat, go crown.